kasih untuk Bu Narti dan Bu Prastika untuk mendampingi saya. Kita akan memetakan aset secara bersama-sama apa yang dimiliki di SMA Negeri 1 Rembang. Bu Narti sebagai seorang guru dan juga sebagai alumni, juga sekaligus sebagai wali murid, dengan pasti juga mengetahui dan sudah berjibaku di sini lama. Itu pastilah mengenal sekolah ini sejauh apa, memiliki kekuatan terkait dengan aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita ini, baik dari manusia, sosial, politik, lingkungan atau alam, agama dan budaya, fisik dan finansial. Butika juga seperti itu, karena jenengan juga sebagai alumni dan juga sebagai guru di sini juga, pasti jenengan juga akan lebih mudah ketika saya mengajak jenengan berdua untuk memetakan aset di SMA Negeri 1 Rembang ini. Nah, menurut panjenengan, saya ke Bu Narti dulu atau ke Butika dulu? Tika. Oke, ke Butika dulu. Selaku guru dan alumni Butika, tadi saya sudah menyebutkan kalau ternyata modal atau aset yang dimiliki sekolah itu semua sekolah itu sebenarnya ada 7. Nah, dari modal yang pertama dulu, modal manusia. Kira-kira aset sekolah, aset manusia yang dimiliki dengan sekolah kita itu hubungannya dengan apa saja, Butika? Manusia berarti siswanya, siswa, terus siswa, kemudian lalu guru-gurunya kita, guru, terus lalu ada dengan, kalau kayak sama wali murid kayak gitu tuh sosial ya, sosial apa modal manusia juga okay. Wali murid gitu. Kalau kita sih kalau di SMA 1 siswanya memang sudah dari berbagai macam ya, Bu, walaupun memang ada sistem zonasi di sini, tapi kan kita masih tetap ada lah, maksudnya tetap full terus lah namanya. Jadi tadi kan jenengan mengatakan kalau siswa kita itu dari zonasi, dan meskipun itu kita punya siswa-siswa istilahnya yang berprestasi. Nah, kira-kira dari siswa itu sendiri, pengembangan diri siswa yang jenengan bisa sampaikan terkait ingin mengembangkan siswa itu seperti apa gitu? Pengembangan siswa kalau memang berbeda ya antara ketika kita waktu saya masih sekolah dulu sama sekarang, kan memang sudah berbeda sekali ya kan. Ketika sekarang memang siswa-siswa itu lebih condongnya pengembangannya ke arah yang misalnya mereka mengikuti lomba-lomba yang misalnya kayak games kayak gitu kan, maksudnya digital ya. Okay. Dan ketika memang walaupun ada beberapa persen anak-anak yang mereka masih oke di bidang sains kayak gitu, atau mungkin bidang seni, mereka lebih sukanya sekarang seperti itu, seni seperti itu. Kalau sains kan mereka apa sih sains karena kan mereka dari SMP mereka 2 tahun kan istilahnya, mereka vakum pembelajaran tatap muka, jadi itu kan juga mempengaruhi juga. Jadi mereka belum ada belum ada bayangan anak-anak itu sains itu lombanya seperti apa kayak gitu, belum ada. Walaupun mereka sebenarnya mampu ketika kita sehari-hari kan kita interaksi sama mereka sebenarnya mampu, cuma kadang mereka aku males, kadang ada juga yang seperti itu juga gitu. Mereka lebih condongnya ke yang lebih fun gitu loh, lebih fun pengembangan diri. Karena memang kalau menurut saya mereka habis hibernasi lama. Iya. Terus Bu Narti yang kebetulan juga dengan di humas gitu, dengan memahami betul ketika tadi Butika mengatakan aset sekolah yang kita miliki untuk kepentingan manusia adalah guru, terus kemudian tata usaha. Nah, menurut jenengan kalau untuk pengembangan aset untuk sektor guru itu bagaimana? Oke, terima kasih Bu. Di sini sebenarnya guru sangat berperan penting dalam kemajuan suatu sekolah, terutama berkaitan dengan hubungan guru dengan siswa. Di sini adalah dititik beratkan bagaimana pada proses kegiatan belajar mengajar, apakah guru memiliki metode, memiliki cara yang tepat, yang menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga
siswa ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka banyak sekali Bapak Ibu guru di sini memiliki kompetensi yang tidak hanya didapatkan dari background pendidikannya saja atau titelnya saja, tetapi mereka itu bisa belajar dimanapun ketika guru punya waktu yang senggang, misalnya mengikuti pelatihan misalnya tentang bagaimana cara membuat metode pembelajaran yang baik, model pembelajaran yang baik, alat peraga yang baik, atau menciptakan kegiatan belajar mengajar yang baik untuk siswa, karena objek kita itu adalah siswa. Bagaimana siswa itu mendapatkan output atau hasil yang paling tidak sesuai dengan visi di sekolah ini, berjati diri dan maju dalam prestasi. Artinya ketika misalnya pada saat ini kondisi zonasi yang kita notabene-nya dulu dikenal dengan SMA yang unggulan, favorit, grade paling tinggi, kemudian isinya anak-anak yang menengah ke atas semua, kaitannya dengan brandnya, maksudnya kecerdasannya, maka dengan aturan pemerintah sekarang ini zonasi berapa persen atau misalkan prestasi dan sebagainya, itu sebenarnya tantangan buat Bapak Ibu guru di sini, bukan malah membandingkan dengan masa-masa pada saat kita sekolah dulu. Pada saat kita sekolah. Nah, tantangan di sini itu dengan berbagai karakter anak-anak, Bapak Ibu guru itu tidak boleh misalnya memberikan diskriminasi begitu, karena akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar ke anak didik kita. Maka ketika guru itu sebagai aset tadi dikatakan Bu Irma, maka tidak hanya belajar tentang kecerdasan guru, metode, dan tapi belajar tentang bagaimana guru itu harus bisa melakukan pendekatan terhadap masing-masing siswa. Maksudnya belajar itu mungkin ada pelatihan-pelatihan tentang karakter building ya. Yang misal seperti jenengan sedang saat ini sedang menjalankan pelatihan untuk inklusi ya. Ya, mungkin seperti itu bisa mendukung, karena guru itu adalah sebagai titik tolak dari perkembangan siswa, kemajuan siswa. Kemudian arti yang lalu itu guru itu digugu dan ditiru, itu sebenarnya juga harus dijadikan sebagai bendera kita. Maksudnya digugu ditiru. Iya caranya guru itu supaya digugu dan ditiru anak, berarti kita harus melakukan hal-hal yang baik kan gitu. Jadi pelatihan-pelatihan tidak melulu tentang kecerdasan kita sebagai itu, karena kita memang basicnya sudah diberi pendidikan ketika kita sekolah waktu kuliah. Itu sangat penting mengingat bahwa sekarang kan sekolah di sini tidak hanya pada satu kecerdasan anak saja. Sebenarnya dulu anak pintar kabeh gitu ya, kita lenggang kampung mengajarnya. Sekarang kan harus punya tantangan yang besar. Bukan malah diterlantarkan gitu. Jadi kita sebagai aset seorang guru itu harus bisa pintar-pintar bagaimana cara menjadikan anak itu tidak melulu pintar, tapi perilaku itu sangat penting. Berarti karakter building ya? Iya, betul. Ini ketika saya menuliskan pengembangan asetnya dibimbing untuk menjadi manusia yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, berarti masuk ya? Masuk. Oke, siap. Terus untuk pengembangan aset kalau karyawan dan mata usaha. Untuk karyawan yang lebih senior, kalau Dika di sini karena memang baru gitu. Terus mungkin kalau alumni kan zamannya dulu beliau tidak melihat sebagai itu, cuman kalau sebenarnya sudah lama di sini, sudah mengenal
karyawan dan Iya. karyawan Karyawan dan tata usaha di sini juga sebenarnya aset yang sangat penting, karena dalam misalnya kita ibaratkan ini sebuah ekosistem gitu ya. memang sekolah itu Iya, sekolah itu kan sebuah ekosistem ya. Jadi ada guru, siswa, tadi sudah diceritakan sama siapa, Bu Tika, tadi siswa penting, guru tadi sudah kita bahas ya banyak. Kemudian yang ketiga ini adalah karyawan. Karyawan itu kan memberi pelayanan, itu kan pelayanan terhadap guru dan terhadap siswa. Artinya bahwa sebagai aset dalam sekolah ini, karyawan itu harus menjaga hubungan baik gitu ya, interaksi yang baik dengan guru maupun siswa. Kemudian selain itu, karyawan dan tata usaha sebenarnya kan fungsinya di sini adalah sebagai apa, bukan sistemnya bukan pelayan ya, maksudnya pelayanan gitu kan, memberikan layanan. memberikan layanan di sini dalam artian dalam ruang lingkup mereka sendiri seperti di TU dan karyawan itu sendiri, baik itu misalkan di luar maupun di dalam kantor, itu harus bisa menciptakan suasana yang kondusif supaya sekolah ini bisa mereka layani dengan baik gitu kan, mereka layani dengan baik. Nah, Gitu. tadi Bu Nati menyampaikan karyawan atau staf tata usaha itu ketika di luar berinteraksi dengan kita sebagai guru, terus kemudian dengan anak-anak, itu kan memang harus menjaga hubungan baik, betul ya. Iya, betul. Rasanya harus dijaga. Kira-kira untuk mengembangkan beliau-beliau itu supaya bisa menjaga interaksi itu dengan baik, kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu Bu ke depannya? Jadi secara sekolah gitu ya, melihatnya sekolah itu bisa melakukan apa sih ketika kita inginnya itu karyawan memberikan layanan publik ya istilahnya, layanan publik baik dengan kita, dengan siswa, terus kemudian dengan wali murid gitu kan, dengan pihak luar, itu kan mereka yang menjadi pionir ketika menerima tamu pertama kali. Nah, menurut jenengan itu pengembangan apa sih yang perlu dilakukan sekolah untuk itu gitu? Karena mungkin saya juga secara pribadi ada sih beberapa memang yang akhirnya tanda kutip anak-anak mengeluh gitu kan, kita juga mengeluh lah. Terus secara kalau kemarin saya wawancara dengan kepala sekolah sih, beliau pengennya tetap komunikasi kerjanya harus terjalin dengan baik. Menurut panjenengan berdua gitu. Silakan Tika. Kalau saya ya ketika tidak ada pembeda, jadi semuanya kita anggap sebagai teman. Jadi tidak ada istilahnya kasta, kalau orang saya bilang kasta. Aku guru, kayak karyawan TU, enggak ada. Jadi kita semuanya sama gitu loh. Kita semuanya kan memberikan pelayanan, istilahnya kan kita juga melayani semua. Jadi kita semua sama. Ketika bertemu pun sebisa mungkin kita harus saling menyapa gitu loh. Jadi orang meneng-menengan gitu. Ketika ketemu ya walaupun hanya sekilas Mas atau Pak atau Mbak gitu. Itu kan salah satu bentuk komunikasi gitu loh. Satu lagi tambahan. Ketika tadi katanya kasta atau tidak boleh mendiskriminasi TU atau karyawan gitu ya. Contohnya kita sebagai guru itu tidak hanya menggantungkan pekerjaan kita yang kita tidak yang bisa di-handle oleh mereka itu disuruh terus disuruh ibaratnya kayak sebagai komponen gitu. Sebagai komponen itu jangan. Artinya kita itu juga ikut bekerja, para TU juga iya. Maksudnya dalam artian ketika dalam ruang lingkup pekerjaan itu kita ngasih teladan, kita ngasih teladan gitu ya, biar nggak jadi kesannya ngomong. tidak ada kesannya ngomong gitu ya. Ketika itu memang bisa kita kerjakan sendiri dulu, ya udah kita keep dulu, kita kerjakan dulu. Kalau memang butuh bantuan Mbak TU atau mas-mas karyawan, ya kita minta tolongnya dengan nggak yang apa ya. Kadang kan ada cara bicara, nada bicara yang apa ya, nyuruh gitu loh Mbak. Walaupun dia mungkin tidak menyadari kalau itu dia seperti itu, mungkin karakternya seperti itu kan ada. Jadi kadang guru karyawan ataupun TU kan juga kadang kok ngomong kayak gitu kan, kok kayak gitu
kemudian gitu. itu hubungannya jadi tidak baik. Iya. Hubungannya jadi tidak baik Karena satu sisi Kemudian- kan merasa iya. kok gitu Jadi gitu. ekosistem itu kan ketika salah satunya tidak bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan baik kan bisa terjadi ketidakstabilan gitu. Kemudian satu lagi ada kegiatan misalkan forum group discussion CFGD untuk guru dengan karyawan TU gitu kan. Biasanya kan kita diberikan waktu luang tertentu untuk kita kemana begitu ya, bagaimana cara kita bisa menghangatkan suasana, kita bisa Mencairkan suasana yang kaku-kaku membeku ya. Jangan ada dusta di dinding. Supaya sekolah kita itu nanti bisa berkembang dengan baik. Ya, saya tarik garis bawahi di sini tadi ke siswa. intinya kita tetap melayani hanya ke siswa. Iya. Karena memang kita di sini itu memberikan segala sesuatunya itu untuk siswa gitu kan. Nah, yang saya catat dari karya tata usaha tadi cukup menarik ketika kita menyampaikan bahwa kita harus menjaga budaya 5S kalau saya sebutnya. Senyum salam, mas, selamat pagi gitu. Mereka tuh merasa kayak bahagia gitu ya. Terus monggo Bu gitu. Terus kalau misalnya kita minta tolong pun itu dengan cara teladan kalau kata Bu Nanti. Kita kasih contoh, jangan luang enggak. Ada waktu luang enggak. Mas saya minta tolong jangan sampai seperti itu gitu ya. Terus yang cukup menarik itu tadi jenengan menyampaikan ketika ada forum group discussion. Jadi memang yang selama ini ternyata nggak ada itu. Iya. Jadi kesannya itu di sini itu yang hubungannya sama karyawan TU ya udah KTU sama kepala sekolah tapi kadang beliau itu justru karyawan-karyawan seperti di tim barat lah istilahnya. Mereka sebenarnya ajang curhatnya mereka sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah itu terus kemudian itu yang saya ambil tadi siswa sudah berarti terkait aset guru, karyawan tata usaha sama siswa. Terus kemudian yang kedua itu adalah yang berhubungan dengan modal sosial. Modal sosial itu hubungannya dengan kerjasama dengan lintas sektoral, tapi yang kita tidak menggunakan surat dunia persuratan, istilahnya MOU atau SK atau sebagainya. Jadi menurut jenengan yang selama ini terjadi di sekolah kita itu kira-kira kerjasama yang terkait hubungannya dengan apa? Untuk yang modal sosial sebagai modalnya kita gitu loh, biar Kita sebagai guru maksudnya sekolah untuk sekolah. Jadi, untuk sekolah. Jadi kan kita kan kebetulan di sini di daerah pesisir ya. Nah itu mungkin jenengan punya ide atau apa sih aset yang bisa dikembangkan karena kita posisinya di sini punya kearifan lokal ya toh yang berupa daerah pesisir. Terus kemudian kita saya menyebutnya di sini minim lahan karena sekolah kita termasuk sekolah yang lainnya paling kecil di antara sekolah-sekolah yang lain gitu. Nah pemanfaatannya untuk kita bersosialisasi dengan orang untuk mengembangkan aset yang terbatas itu bagaimana? Ini kaitannya dengan parenting misalnya. Parenting boleh. Kaitannya dengan parenting misalnya kaitannya dengan parenting ini adalah salah satu hubungan sosial yang sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan kita di sekolah karena siswa di sini kita kan sebagai orang tua kedua katanya ya. Kemudian mereka orang tua pertama. Jadi apapun yang direncanakan, apapun yang akan dilakukan di sekolah, kegiatan apapun itu wajib orang tua siswa harus tahu. Itu makanya di sekolah kita ada parenting yang isinya grup WA itu ya dibuat oleh wali kelas
wali murid yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran siswa-siswa mereka di kelas. Bahkan sampai sedetail itu harus kita laporkan, harus kita sampaikan secara umum misalnya. Tapi kalau untuk urusan pribadi, ketika anak itu melakukan pelanggaran, ketika anak itu ada hal-hal yang berbeda dengan anak yang lain, tentunya jangan di-share secara umum gitu ya. Tapi kalau secara umum untuk semua orang tua, kaitannya dengan bagaimana pantauan orang tua kepada siswa, bagaimana motivasi orang tua kepada siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah, karena mereka yang bertugas di rumah, dan sebenarnya banyak orang tua yang ditipu oleh anak-anaknya ya. Iya. Ketika misalkan ada kegiatan apa, bilangnya apa, atau membayar sekian, bilangnya sekian, kan gitu. Berarti tugasnya sekolah biar ketika kita punya program sampaikan ke orang tua, Iya, kemudian iya. orang tua bagaimana crush-nya sama Iya, anak itu harus sama, Iya. harus menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, iya, jangan diinginkan ya, tidak diinginkan. Ini untuk kebaikan kita bersama sebenarnya. Baik. Oke. Selain forum parenting, D3, lembaga apa? Apa ya, selain forum parenting ya Mungkin sama ikatan alumni atau apa namanya? kalau ikas mangsa itu Nah, padahal kita punya aset luar biasa di IKAS Mangsa. Saya juga bergabung di IKAS Mangsa, jenengan juga. iya, tapi di IKAS kayaknya Mangsa, tapi grupnya tuh nggak terlalu masih hidup gitu loh kan. Nah, maksudnya. menurut jenengan kira-kira yang bisa dikembangkan dari itu apa gitu loh? Jadi awalnya sebelum ke IKAS Mangsa harusnya per alumni gitu loh Mbak. Mm-hmm. Jadi setiap alumni kan kadang ada grup-grup sendiri Iya. kan, iya kan. Nah, Misalnya Ini kalau saya lihat dari kita bertiga, Iya. yang paling grup alumni grupnya kemarin aja 2001 kemarin aja takziah itu juga langsung kerja Artinya gitu ya. kegiatan apapun itu saya lihat, misal saya yang beliau yang senior lah istilahnya, meskipun ada yang senior sini seperti Bu Titi, kalau itu senior. Justru itu angkatan yang sepuh-sepuh itu yang saya kira itu Yang angkatan lebih- alumni. iya, malah lebih jiwa sekali, memiliki. iya. Ke sekolah itu loh Lebih banyak apa namanya lebih tinggi dibandingkan saya sendiri teman-teman Iya, ngajak iya. teman-teman itu aja Susah lempeng banget gitu kan mau diajak misal apa itu. Nah, tipsnya Mbak, ketika jenengan kok bisa mengguyurkan alumni di angkatan Caranya jenengan? mengguyurkan Nah, itu Tetap kalau grup WA ada ya. Iya. Iya. Kalau atau panitia yang jendolan-jendolan misalnya yang stay di Rembang, Heeh. yang Belum- stay di belum Rembang. ada Nah, itu. itu. Jadi Jadi kayak pentolan-pentolan itu angkatan saya 2001 itu mengadakan arisan. oh, Arisan iya, Oh, arisan arisan. teman untuk biasanya biasanya yang stay di Rembang khususnya iya stay di iya Rembang aja. yang gercep itu biasanya kan kaum perempuan ya. kaum perempuan itu biasanya kan sing ndak ribet senang Nah. yang begitu hibah dan sebagainya itu kan yang membicarakan bagaimana konsep untuk angkatan kita. Di grup pun sama, di grup pun itu yang apa memberikan motivasi bahwa hebat ya, maksudnya ketika kita ada satu yang sakit, yang kemudian orang tuanya yang meninggal atau kita tetap langsung kirim karangan bunga, kirim apa kirim, dan kita pun diintensifkan untuk paling tidak memberikan apa ya kayak iuran di itu Nah, per karena bulan kemarin saya atau- tertarik ketika pas ulang tahun Semansa, Iya. itu kan termasuk jenengan kan memberikan alumni angkatan jenengan itu memberikan apa namanya sumbangan untuk warga sekitar gitu kan, anak yatim, anak lain. Nah itu, bagaimana untuk bisa merangkul itu? Ternyata jenengan tadi grup WA secara umum, WA, berarti iya. secara angkatan 2001 Iya, ya. Terus kemudian apa namanya jenengan memanfaatkan yang alumni stay, berarti memperkuat ikatannya Iya. yang di Rembang itu dimanfaatkan semaksimal Iya. mungkin gitu ya. Pentolan-pentolan Karena itu memang juga. kadang yang kita mungkin dekat sama siapa yang jauh di sana, Iya, ya kan itu iya. kita bisa daripada kita kerja sendiri kan. Berat gitu ya. Iya betul. Memang iurannya tidak diwajibkan. diwajibkan. Golek itu yang pertolongan Iya, Rembang. iya. Memang Padahal kayak gak pertolongan Rembang kita saya sendiri Iya. secara Itu tapi mereka tuh kayak nggak itu loh Mbak. biasa aja gitu. Biasa tidak gitu loh. peduli. Nah, Maksudnya itu loh. Berarti kan itu memang
dari manusianya gitu loh kan ya kan. Walaupun saya kan ya maksudnya kalau yang dari IPS kan ya hanya beberapa saja. Cuma yang itu dari IPA tuh kebanyakan ya kayak kenal. di grup Cuma di grup gimana yang gitu. semasa 2007 itu yang aktif itu kelas 1 tau. Saya lihatnya kan 1-2 gitu. Yang dulu zaman sekolah menonjol itu rasanya langsung gelap gitu. Nggak ada Jadi itunya. menonjol secara akademik ya, tapi kalau yang menonjol secara artinya memang gaul gitu, ya masih aja masih friendly. Apalagi kalau apa itu namanya satu angkatan kita itu memiliki misalnya power misalnya di Rembang seperti berarti pemanfaatan. Iya itu terus kemudian mereka memiliki profesi-profesi yang misalnya kemarin yang dokter dari Jakarta sudah pindah di RSI itu tuh juga vibes-nya itu memberikan aura positif, aura yang positif kan yang mau misalkan periksa atau apa dia memberikan seperti itu. Iya, artinya kan dokter ahli bedah di situ ya. Kemarin juga teman tidak ada di rumah baru masih di mana Bekasi, orang tuanya meninggal, kita jam 7 sudah stay di sana. Iya, Mbak Sari dan teman-teman itu semua. Pokoknya lebih banyak perempuannya. Kalau perempuan itu langsung diduduki satu ya. Sing lanang misalnya dijawab perempuan kan gak bakal menolak. Karena sentuhan kita sentuhan perempuan. Iya. Oke. Sabon. Terus kemudian terkait belum Bu. Model politik itu tidak harus berhubungan dengan partai, kita partai-partai gitu ya. Nah jadi intinya sama sebenarnya dengan sosial, cuman nanti kalau politik itu kita terikat dengan MOU. Nah, DIK yang membidangi di bidang kesehatan kemarin dengan PMI ya kan. Dan jenengan itu pengembangan asetnya India. Indonesia. Oh Indonesia. Ya, terus kemudian Mas itu kan mesti juga juga banyak lah model-model politik seperti apa. Kalau saya merangkum sama Bu Endang kemarin itu adalah kita kerjasama untuk saat ini dengan Dinas Lingkungan Hidup kemarin terkait POC itu, terus kemudian Dinas Kesehatan terkait screening kesehatan, terus kemudian sekolah sehat, itu kantin sehat, itu kan itu. Terus kemudian kalau untuk gerakan menabung ya, gerakan menabung kita juga kerjasama dengan perbankan gitu toh. Nah, ada nggak tambahan yang mungkin bisa jenengan sampaikan ketika kita mau mengembangkan di bidang politiknya? Jadi MOU kemana gitu, kerjasama kemana lagi yang bisa kita kembangkan? Satu ada. Apa deh? Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana kita dekat dengan laut. Dan kita pun juga kalau dalam geografi banget ini. Maksudnya lempeng itu pasti kita kan juga termasuk dalam lempeng kan Rembang itu. Jadi kan bagaimana cara kita untuk mitigasi bencana kan anak-anak itu masih apa ya? Walaupun kita sudah ada jalur evakuasi atau itu, tapi kan anak-anak masih apa sih jalur evakuasi itu ngapain sih ada tulisan kayak gitu? Kadang-kadang masih ada yang seperti itu. Jadi apalagi kita lantai 2, jadi bagaimana cara penanganan kita ketika terjadi gempa atau mungkin nanti nauzubillah sih ada tsunami atau apa, itu kan salah satu hal yang penting sebenarnya. Jadi mereka tidak hanya jangan sampai ketika seperti gempa di Cianjur hanya ada orang seperti itu dia malah video malah itu kan juga gimana mitigasinya kan nggak ada gitu. Jadi kalau dengan BNPB kan berarti kan ada mereka bisa memberikan pelatihan. Kalau kebakaran gimana nanti kan sama dinas pemadam kebakaran apa sih namanya damkar itu kan bisa kan dinas apa sih dinasnya nggak ada sih ada damkarnya itu loh ya kan bisa juga seperti itu. Jadi gimana sih cara menanggulangi hal-hal yang kita rasa itu nggak penting tapi sebenarnya itu penting untuk nanti kelangsungan hidup kita itu seperti apa. Jadi selain sekolah sadar kependudukan, itu sekolah sadar bencana. Sebenarnya kan ada SSK kemarin kan ya. Sekolah sadar kependudukan. 5 menit lagi. Sudah baik, sudah bagus. Terus ditambah tadi ini sekolah sehat, ada lagi DLH tadi ya. Yang penting itu programnya kita continue gitu loh kan. Karena kadang kan kita hanya berhenti langsung aja gitu. Anget-anget ayam gitu lah istilahnya gitu loh.
Oke, berarti yang terpenting programnya itu bagaimanapun kita bekerja sama dengan dinas itu harus kontinu karena dijadwalkan gitu ya. Oke, Jadi dijadwalkan, siap. dijadwalkan, ada rundownnya. Jadi misal bulan ini kita mau ketemu dinas Iya. gitu kan. Kalau kesehatan mungkin kan rutin kan Iya, kita rutin. screening kan. Iya. Satu lagi yang perlu adalah dinas apa itu yang KB itu apa namanya? Iya, yang itu loh. Depannya gedung haji kan? Iya, Sampingnya yang iya. apa Dulu BKKBN Iya, namanya. Kalau iya, sekarang iya. panjang kayaknya. Iya. Kayaknya Kaitannya dengan DKK. apa remaja. Remaja, Nah, ya. kita kan Kita kan juga aset punya iya, gitu kan. iya Kita juga aset bisa. kita Iya. itu kan siswa. Oke. Siswa itu kita tahu sendiri bagaimana pergaulan zaman Iya. sekarang Iya. harus Kalau iya yang sangat fenomenal Meyakinkan iya, sekali. sangat fenomenal karena gadget karena Oke. teknologi Oke. sekarang ini malah memberikan hal yang Sudah sangat dulu. negatif sehingga orang Ini tua nomor iya, orang tua Nah, sekarang kayak gitu tidak sih, bisa misalnya. membidik anaknya sedang apa itu tidak bisa karena Gimana? HP itu sangat Terus, untuk modal budaya dan agama. Kalau kemarin Bu Endang sih menyampaikan terkait yang sudah berjalan aja. Kita ada kalau misalnya Kristen Katolik siang pada renungan, kita Jumatan bersama. Terus kemudian saya sendiri, Bu kita kalau setiap Jumat adakan selain infak kan sudah ya, itu literasi digital keagamaan, jadi ngaji kalau tiap pagi di hari Jumat itu. Oke bisa, karena soalnya dulu itu kita pernah ya kan, kita kan pernah yang pagi literasi, kalau Jumat itu kita ngaji gitu. Tapi semenjak COVID kan terus berhenti gitu. Ini loh saatnya kita, kita saatnya untuk bisa membangkitkan program-program yang benarnya itu sudah bagus banget ya kan. Berhenti karena pandemi. Dan nanti letoy lagi dalam artian iya membangkitkannya itu memerlukan tenaga yang sangat besar. Artinya kita dulu guru sebagai kita diteladan kembali lagi kan. Betul. Iya. Kemudian Ya, cuma tenaga sih Kak. Iya. Cuma ada kemauan juga Iya, dari semua kemauan. pihak Oh, itu oke. sih loh. Benar. Iya kan? Iya. Ketika semua pihak tidak mendukung ada suatu program apapun itu ya kan juga sama aja. Sama aja. Oh. Ini literasi ya, literasi baik literasi buku maupun keagamaan ya. Yes. Oke, terus kemudian modal fisik yang kita punya yang perlu dikembangkan apa lagi? Fisik kan katanya Fisik Nah, tadi iya. internet. atau Itu loh perpustakaan mulai di apa ya? Itu masuk fisik nggak sih? Iya. Perpustakaan tuh mulai di apa kan ya Mbak? Soalnya sepi sekali gitu loh. Perpustakaan sepi karena kalah sama digital ya. ya betul. Kembali lagi ke teknologi, HP adalah setan otak. Nah, itu untuk membangkitkan makanya itu tadi literasi pagi hari itu loh. Biar mereka itu kenalan sama buku gitu kan. Nah, itu Ini ada Iya, hubungannya sama tadi tadi ya. ya. betul. Jadi ketika perpustakaan itu sepi dan terkunjungi lagi paling tidak kan mereka ada keinginan untuk pinjam buku di perpus deh gitu. Kalau pakai HP mungkin kan jangan pakai HP, kita kan bisa nyarankan itu kita baik di buku gitu kan. Oke. Terus kemudian modal lingkungan alam. Lingkungan alam. Misalkan lapangan, tanah apa lingkungan alam Berarti sama nggih karena dia yang kita bisa pesisir. dimanfaatkan untuk itu maksudnya. Care itu kemarin kalau Bu Endang care itu kan biasanya banyak yang dari tulang-tulang itu ada kan dek gitu. Lah itu pemanfaatan lingkungan alam Di sekitar sini maksudnya. Selain itu apa? Ada lagi? Kalau untuk pemanfaatan alam yang ada di sekolah kan Ya itu pembuatan apa namanya? POC, POC, Ekosponding atau hidroponik. Iya, oh iya, Iya. hidroponik karena kita kekurangan lahan ya. Iya. Hidroponik itu masih ada korelasi. Oke, siap. Terus kemudian modal finansial, kayaknya kalau finansial memang fokusnya di bos ya, semuanya di bos, tapi untuk pendapatan kita bisa kerjasama itu pemanfaatan operasi sekolah, terus kantin, iya, terus itu kan kalau operasi sekolah kan memang adalah untuk kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan kita juga gitu, jadi memang menyokong yang tidak di itu bos. Jadi kalau di finansial kayaknya cukup sama dengan itu. Oke, jadi mungkin itu dari
saya terkait dengan kita memetakan 7 aset tadi, dan banyak yang ternyata memang tidak tersampaikan kemarin, mungkin karena itu tadi Bu Endang, karena di atas kan fokusnya sama kebijakan. Nah, kalau kita kan lebih ruangnya lebih luas, Iya, kan melihatnya lebih Iya, banyak dari gitu banyak kan. sisi. kita bisa ke atas, ke samping, ke bawah. Oke. Ya, ke atas, ke Aku samping, ke bawah. Kamu ke samping, aku sama dia ke atas, ke bawah. saya ke samping juga. Ada gerakan-gerakan ya. Oke, terima kasih Bu Narti sama Bu Tika terkait Sama-sama. kita memetakan aset yang luar biasa yang tidak tersentuh kemarin saat saya diskusi dengan kepala sekolah, dan kemarin tersampaikan di rapat itu, belum tersampaikan di rapat, ternyata kita bisa dapatkan di sini. Kadang kan ide jenengan itu nggak mau diflorkan di rapat, jadi kayak saya isi mungkin ya kan. Gimana kalau kita buat podcast aja? Iya. Cocok ya, Karena buat channel. Iya, ada sapi ya. Kan cocok. Jadi Lima versus IPS. Oh, bisa. Ini untuk Iya. apa namanya? Bisa. Podcast. Kita bisa undang siapa anak-anak, mungkin alumni ya. Mas Rendra mungkin kan Pak Dokter yang dulu alumni. Panggil saya langsung di podcast juga. Saya tiap hari saya di sini. Terima kasih atas waktunya, ide-ide yang luar biasa dari panjenengan akan saya jadikan pemetaan nantinya. Semoga kedepannya setelah saat ini nanti sambil berjalan dan nanti setelah saya lulus dari pendidikan guru penggerak, semoga kita tidak menerapkannya. Ide itu berawal dari yang kecil dulu gitu. Kita ya gitu tadi, kita buat podcast di tamat ke anak-anak. Anak itu mulai kepo sama kehidupan kita gitu kan gitu. Kayak itu loh, contohnya Bu Rohmah itu live Instagram itu sering ya nanti memberikan hal-hal yang berkaitan dengan religiositas itu. Oke. Itu terima kasih dari Mbak Nanti dan Bu Tika untuk kegiatan pada pagi hari ini terkait dengan pemetaan aset. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.